kita kembali dalam Parlemen Menyapa DPRD Provinsi Jawa Barat, di mana untuk edisi hari ini kita akan sama-sama di satu daerah yang sangat sejuk, yaitu Kota Bogor. Di Kota Bogor ini ada satu kegiatan yang diikuti oleh ibu-ibu, terutama kader yang diberi nama Kader Care. Nah, untuk mengetahuinya kegiatan ini kita akan temui Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Iwan Suryawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Sehat, Abah. Alhamdulillah. Saya jika ini jam kabel. Oh iya, sah Bah. Sah. Dan juga Bah, hari ini kita sama-sama akan mendengarkan tentu saja masukan-masukan. Oh iya, siap. Kader ini sebenarnya apa sih, Abah? Iya. Pengertian kader ini apa, Abah? Ya, pengertian kader adalah, ini bagi saya ya, Iya. bagi dia mah lain-lain gitu. Oh iya. Bagi saya adalah kader adalah ujung tombak pembangunan. Ujung tombak pembangunan. Kenapa? Karena hampir semua program, kecuali program fisik, tapi ada juga mereka yang ngerjain fisik di daerah, terutama mengurus masalah sosial, mengurus masalah-masalah lingkungan, mengurus masalah-masalah kehidupan bertetangga dan segala macamnya, mereka itu hadir, mereka itu ada, mereka itu diperlukan, dan dari situ banyak hal yang mereka bisa lakukan tidak pada satu bidang bahkan, walaupun secara kemampuan mungkin tidak, tetapi ketika dia sudah biasa berinteraksi, punya pengalaman, akhirnya mereka juga hatam bab seperti itu. Dan orang-orang inilah yang selalu hadir di lingkungan, di RT RW dan di setiap satu kelurahan, yang bisa minimal dia memberikan edukasi kepada masyarakat, pendampingan kepada masyarakat dan berbagai hal, walaupun tadinya cuman sebagai kader posyandu, tapi ketika dengan masyarakat kan segala justru malah dikenal kader. Dikenal kader, betul. Iya, daripada Abah sebagai anggota dewan nggak kenal. Oh nggak kenal. Ibu-ibu di daerah nggak kenal. Kan beda. Oh iya, tiap hari ada di situ. Ini tiap hari ada di situ. Apa-apa ngadunya ke kader. Nanti kita dengar deh keluhan apa saja yang biasa disampaikan oleh masyarakat kita. Walaupun ujung-ujungnya nanti ke telinga gini juga. Iya. Gitu. Kang. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah Pak Ilham, kita ketemu dengan ibu-ibu yang cantik-cantik pada zamannya. Alhamdulillah. Silakan duduk. Ibu cantik pada zamannya, zaman lalu dia cantik, zaman sekarang cantik, zaman yang akan datang tetap cantik. Tetap cantik. Gak akan mungkin kasep. Ya, yang beda cuma peot apa kagak. Gitu. Apakah ibu bersedia dibilang peot? Enggak. Hah? Memang benar. Iya. Judulnya kayak apa? Kalau kami saja peot, apalagi Abah. Iya. Kan hari orang mah peot tapi cakial. Ibu-ibu semuanya, para kader, sekali lagi kami sangat antusias sekali untuk hadir di sini, terutama mengantar Abah Iwan Parlemen Menyapa. Artinya pada kesempatan hari ini silakan Ibu menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di masing-masing daerahnya mengenai kesehatan, mengenai sosial kemasyarakatan. Silahkan nanti sampaikan ke Abah, kecuali minta duit. Tidak itu gitu ya. Oh iya. Bah, apa boleh buat Bah? Apa boleh buat? Kalau yang nggak gitu, jangan disuruh juga, udah hatam mereka. Silakan Abah untuk menyampaikan apa yang harus diketahui oleh ibu-ibu terkait dengan kesehatan sosial masyarakat hari ini. Siap. Ya, Kang Ilham, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini pertemuan rutin sebetulnya kita di dalam menyapa masyarakat, terutama di Kader Care di Bogor Selatan ini. Ya, Kader Care ini adalah kreatif, aktif, responsif dan edukatif. Jadi memang ibu-ibu di hadapan saya ini kader yang kreatif,
aktif, aktif, reaktif, responsif, responsif, dan edukatif. edukatif. Yang Care apa? Kan kalau care peduli, Aha. mereka udah lebih dari peduli. sangat Bahkan dia peduli. empati. Betul. Tapi kita cari lagi padanan kata dari care naon. Nah diuraikan teangan we sangeunah urang kan. Oh, Care. iya. Kan itu kan care ya. Aha, Care care. C-nya adalah Kreatif. Kreatif itu harus kreatif gimana, Bah? kreatif di Maksudnya? segala macam. Pokoknya mereka mah kalau udah bercerita banyak pasti ujungnya ada kreatifnya di situ. Oh, kreatif. Oke. Satu kreatif. Terus ketika A-nya? berhadapan dengan masyarakat juga mereka tahu bagaimana cara untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat. A-nya aktif. Aktif. Dan Sudah kadar-kadar pasti yang itu, lain mah. itu Sudah otomatis pasti. aktif. Selama dia hidup pasti aktif. Aktif. Gitu aja gitu. R. S responsif ini Aha. untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat yang ada di sekitar mereka di dalam berbagai hal. Kalau kami selalu mengingatkan mereka itu dipakai teori dasawisma ya. Minimal mengontrol 10 di depan, 10 di belakang, 10 di kanan dan kiri tetangga Anda supaya kontrol. Dasawisma. Artinya? Ini versi saya ya dasawisma. Nanti Ah. Ibu Evi lah bagian ahlinya. Tapi bagi saya mereka itu minimal pandangan, pikiran, mata dan telinga yang lebih minimal di depan 10 belakang, 10 kanan kiri di tetangga terdekat. Ya. Bahkan sebetulnya kadang diekspor juga dari mana ke mana gitu. Kadang melayaninya seperti itu. Tetapi dengan cara seperti itu menumbuhkan kecepatan mereka dalam merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Biasanya mereka dibutuhkan ketika masyarakat membutuhkan bantuan di segala macam. Ke rumah sakit, ada yang sakit di sana. Bahas ODGJ, ada ahlinya ODGJ. Bayar pajak yang belum ada pajak ke Samsat, ada kader di sini juga. Masa? Itu ada kader. Oh, ada. Jadi bagi masyarakat yang menunggak pajak, kendaraan bermotor, datanya ada di ibu itu. Oh iya. Dia lebih-lebih dari mata elang. Nah. Berarti responsifnya di sana. Responsif, jadi dia Responsif. memang diciptakan oleh Allah itu untuk memiliki daya tanggap yang cepat terkait Emang dengan harus kondisi gitu kader ya, masyarakat Bu gitu. ya. Iya kader. Ya apapun kejadian di lingkungan harus tahu lebih dulu. Ya. Gitu, itu responsif. E-nya Edukatif. Edukatif. Tugas yang paling utama mereka sebetulnya di edukatif. Bagaimana dia mengedukasi masyarakat dengan masalah-masalah yang ada, apapun itu. Kami berawal dari edukasi terhadap HIV/AIDS. Tetapi turunan HIV/AIDS itu tidak hanya sekedar masalah kesehatan, tetapi dan juga ekonomi, perilaku masyarakat, individu yang ada di sana, kemudian masalah-masalah sosial yang lainnya. Akhirnya seluruh aspek kehidupan mau tidak mau dia akan ketemu gitu dengan edukatif ini. Walaupun mereka juga sadar dengan kondisi yang sangat berlebih karena gaji mereka 1,5 juta Pak Ilham. berapa? 1,5 juta. Lumayan. Sabar, jujur, tawakal sambil terengah-engah. Gitu. Kirain sebulan minimal dapat 1,5 juta gitu. Hah? Ya. Tuh. Amin diaminkan, Mbah. Tah. Bapak mah taunya nominal aja. Jadi Oleh- 1,5 juta Sabar, jujur, jujur, tawakal. sambil terengah-engah. Kita berawal dari menyampaikan hal-hal yang perkembangan terkini tentang HIV, tentang masalah-masalah sosial yang ada di sini. Tetapi ketika kita ngobrol bersama, curhat, itu segala aspek yang harus kita pahami. Apalagi saya sadar saya sebagai pengambil kebijakan kan harus menyalurkan apa yang mereka sampaikan juga Betul. kepada pihak pengambil Keputusan. Tetapi ya tadi minimal teman-teman tetap bisa mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik, kemudian tapi dia juga dituntut di lapangan. Tinggal bagaimana kita dari pemerintah memberikan perhatian kepada mereka. Ya minimal bagaimana kita, saya terus terang masih terus belajar untuk mendengar ya. Mendengar, memperhatikan, tidak banyak memerintah, tapi dia tahu diri, mereka ini tahu diri, nggak usah disuruh juga udah hatam. Sebetulnya udah kreatif, karena memang diajarkan di dinas kesehatan. Jadi mereka-mereka ini telah dilatih oleh dinas kesehatan dari tahun 2016 ya, mulai dari
edukasi, kemudian juga konseling yang seperti itu. Waktu itu basicnya di HIV/AIDS, tapi secara umum mereka juga aktif di Posyandu, Posbindu yang sekarang menjadi ILP digabung gitu kan, ada juga yang di BKM, ada yang di PKH, ada yang di Pos KB, ini macam-macam, wajah-wajahnya beda, wajah menentukan kegiatan yang dia bawa gitu. Contoh, Bah. Selain hal tadi, Bah, pekerjaan-pekerjaan ataupun tugas-tugas yang banyak tadi katanya banyak. Khusus untuk HIV/AIDS ini seperti apa, Bah? Kondisi terakhir, Bah? Jadi kondisi terakhir kita di HIV/AIDS yang jelas kan ini dinamis ya. Saya dari tahun 2005 mendalami ini dan ikut terjun di Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kota Bogor. Kemudian membuat Perda nomor 6 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bogor. Kemudian berikutnya kita membangun namanya Warga Peduli AIDS. Sebelum ke warganya maka kami membangun namanya kader penggerak warga peduli AIDS. Nah, mereka-mereka inilah yang kami kumpulkan pada waktu itu setelah mereka mendapatkan pendidikan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Apa saja, Bah, yang didapat oleh mereka waktu itu? Pendidikan pengetahuan dasar tentang HIV/AIDS-nya, kemudian konselingnya dan sebagainya. Termasuk bagaimana berhubungan dengan teman-teman puskesmas. Nah, di puskesmas ini sekarang hampir semua mungkin di Kota Bogor sudah puskesmas PDP, artinya dia sudah bisa memberikan pengobatan dan memberikan obat ARV kepada penderita HIV. Sampai ke puskesmas bisa, Bu, sekarang? Bisa, Dan beliau, teman-teman ini membantu kerja teman-teman di puskesmas. Ketika beliau akan mengadakan voluntary consult and test VCT untuk pemeriksaan darah ke masyarakat, pasti ujung tomboknya yang ini. Jadi dia yang akan menentukan mana-mana saja dan harus ketika dia menemukan pun dia pula yang akan komunikasi dengan pihak puskesmas. Kalau tidak setelah dari puskesmas baru nanti ke rumah sakit. Itu program pendampingan sampai memastikan warga yang positif HIV/AIDS yang kita tadi dampingi itu tetap terus bertahan meningkatkan kualitas hidupnya dan mau minum antiretroviral ARV itu seumur hidupnya dan dikawal oleh teman-teman. Demikian. Jadi ini prosesnya sebetulnya panjang dan mereka lakukan itu. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini untuk kita kalau saya lihatnya di pergerakan pergaulannya sih ya, lebih ke sini. Kalau dulu kita di angka 3.000-an. 3.000 itu kan udah ada yang meninggal, masih data-data lama. Tapi kalau ada kasus baru itu sekitar di angka 300-400 per tahun. Selalu ada. Tinggi loh itu. Tinggi. Tinggi udah. Karena apa? Selama masyarakat termasuk kita, termasuk saya dan yang ada di sini masih melakukan hubungan seksual, kita memiliki faktor untuk bisa itu. Kan tinggal apakah kita pernah melakukan di luar itu atau tidak. Nah, itu dia itu. Apakah saya ada virusnya atau tidak. Makanya kalau ingin tahu saya ada virusnya atau tidak, saya tinggal ke puskesmas periksa darah. Sekarang udah bisa? Iya, dari dulu bisa. Oh ya? Dulu, Pak, ya. Dari dulu dan gretong. Dan Gretong, gimana Bu? Hubungan masing-masing sebenarnya gimana, Bah? Apakah seorang kader itu bisa menanyakan atau misalnya mencurigai atau itu ketika menemukan itu lapornya kemana biasanya, Bah? Ya, biasanya kalau ada tanda-tanda yang di lingkungan misalnya atau mungkin ada berita dari lingkungan, biasanya yang dihunting pertama adalah puskesmas. Karena petugasnya harus dari puskesmas terlebih dahulu yang kemudian dia on the spot ke itu atau ke lokasi tersebut atau supaya nggak ketahuan kita adakan aja cek bareng gitu, cek masyarakat. Berarti dari kader yang minta. Bu kader, Bu Puskesmas, hari ini saya melihat di kampung di wilayah, X, wilayah ini ada yang terindikasi. Oh gitu, tinggal lapor. Nanti beliau yang akan merumuskan bagaimana cara pendekatan untuk ke situnya. Karena kan masih masih ada konfidensial dan stigma. Jadi ini yang kayak gini hati-hati. Sebetulnya sih teman-teman ini kalau tahu pun lebih bagus karena mereka yang akan menjaga itu gitu kasarnya gitu. Karena dia benteng pertama sebelum nanti ke puskesmas. Nanti eksekusi untuk pengobatannya
di puskesmas. Iya. Nanti di tim kader care inilah yang akan ngecek si anak ini sudah tertangani kesehatannya atau belum dan seterusnya. Oke. Gitu. Ya, orang yang HIV, AIDS itu ya HIV, itu lebih baik lingkungannya tahu atau tidak? Sebetulnya adalah mengedukasi masyarakat terkait dengan pemahaman HIV/AIDS. Selama edukasi dan pemahaman HIV/AIDS-nya tidak sampai ke masyarakat, maka akan terjadi stigma. Jadi nanon kalau ngedengar HIV itu jelek gitu. Maksudnya itu susah dijauhi. Tapi kalau kita tahu sebetulnya HIV itu seperti apa, mungkin orang akan banyak yang care kepada mereka. Contoh kasus, ketika dia tidak paham apa itu HIV, ketika ada seseorang yang HIV itu semua serasa nggak boleh gitu. Ketemu nggak boleh, pegang nggak boleh, makan nggak boleh. Padahal yang bisa menularkan, terjadinya penularan itu untuk HIV, makan bareng bisa. Betul. Ketemu seperti ini bisa, ngariung seperti ini bisa. Ya, mandi bareng misalnya katakanlah dia itu berenang masih bisa. Nggak ada. Kecuali dia berhubungan seksual. Nah, itu yang sebetulnya tidak. kecil. Lebih berat sebetulnya adalah tuberkulosa, TBC. Iya, itu menular kelihatan Menular ya, langsung Pak, Tapi ya. ketika kita cek ke masyarakat, ibu bapak lebih, ya mah dua-duanya pasti sieun ya mesti. Tapi di antara ini, antara TB dengan HIV, mana yang takut pasti jawabannya HIV. HIV betul. Padahal yang paling cepat menular adalah TBC, TBC. oke, Karena baik. dia mah bebas, di udara bebas dapat. Kalau HIV, kalau belum ada yang masuk dan yang memasukkannya itu ada virusnya, Ya, aman. aman insya Allah. Itu Baik. sebetulnya gitu. Pendengar, kita sama-sama break dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali dan tentu saja pasti lebih seru di Parlemen Menyapa.